Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ilham Junior Pratama di channel Ilham TV. Buat kalian yang baru pertama kali lihat channel ini, langsung aja klik tombol subscribe. Nah, di video sebelumnya saya sedang mengadakan challenge untuk diri saya sendiri di akun trading saya, di akun trading forex, modal 2 juta menjadi 20 juta ya. Nah, itu sudah ada di part yang ke-6 ya, dan sudah mendapatkan 400 US dollar dari 200 US dollar. Nah, itu masih jauh ya ke 20 juta. Nah, sambil mengisi waktu luang, saya juga ingin mengadakan challenge kepada diri saya sendiri. Kebetulan saya udah lama banget nggak trading Olim Trade ya. Nah, di sini saya akan mencoba deposit di Olim Trade sebesar 1.500.000 dan menargetkan menjadi 10 juta rupiah. Nah, itu apakah bisa? Ya, mudah-mudahan bisa lah ya. Nah, oke, langsung saja ke videonya. Oke teman-teman, di sini saya mau trading di broker Olim Trade ya. Udah lama banget saya nggak trading di Olim Trade. Dan seperti biasa saya selalu menggunakan indikator andalan saya ya, yang sudah saya backtest bertahun-tahun ya selama saya trading di kripto, di forex, futures dan lain-lain ya. Saya selalu menggunakan indikator parabolik ya. Kalian juga tahu sendirilah. Nah, untuk periodenya 0,02 ya, jangan dirubah-rubah periode bawaan. Oke. Nah, lalu parabolik udah, lalu saya mau pasang indikator RSI-nya juga ya. Nah, untuk RSI ini periodenya di periode 10 ya. Di periode 10. Oke. Periode 10. Oke. Nah, kalian bisa pahami ya di sini untuk cara menggunakan indikator andalan saya ini seperti apa. Nah, untuk paraboliknya, misalkan titik parabolik berada di bawah, berarti tekanan harga akan ke atas, berarti cenderung kita open posisi buy ya, atau naik. Nah, kalau misalkan titik paraboliknya berada di atas ya, maka tekanan harga akan cenderung turun gitu. Jadi kita akan dominan open posisi turun atau sell. Nah, itu untuk parabolik. Dan untuk RSI-nya kalian bisa lihat di sini garis ungu ini, jika mencapai garis warna hijau ini atau area oversold atau titik jenuh turun, maka dia akan berbalik ke atas ya, seperti ini ya. Meskipun titik paraboliknya di atas, kita harusnya open posisi sell, tapi kalau misalkan RSI-nya sudah tembus ke area garis warna hijau ini, berarti udah saatnya kita open posisi buy. Oke. Nah, begitupun juga dengan sebaliknya. Nah, seperti ini indikator parabolik berada di bawah ya, berarti tekanan harga akan ke atas, harusnya kita open posisi buy. Tapi kapan kita open posisi sell-nya? Nah, nunggu RSI ini mencapai area overbought. Nah, ini overbought yang garis merah ini, atau area jenuh beli ya. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, kalian bisa open posisi sell ya, meskipun titik parabolik berada di bawah. Oke, dan terjadilah pembalikan harga atau reversal seperti ini. Oke. Nah, di sini saya akan trading di time frame 1 menit untuk durasi open posisinya 1 menit, dan saya akan mulai dari 20.000 rupiah ya, teman-teman. Nah, di sini modal saya 1.500.000 dan saya namakan di sini OTW 10 juta ya, mudah-mudahan bisa. Oke. Nah, di sini indikator parabolik berada di bawah ya, teman-teman. Indikator parabolik berada di bawah. Nah, ini belum ada menunjukkan penurunan ya. Nah, kalau misalkan dia udah tembus kayak gini, lalu dia turun, nah baru kita open sell. Tapi kalau misalkan belum, masih ngegantung kayak gini, kita ikuti paraboliknya gitu ya. Nah, berarti kita akan open posisi buy. Tuh. Nah, kalau untuk open posisi buy, saya biasanya nunggu candle warna merah dulu baru open buy ya. Jadi kita harus tunggu candlenya merah terlebih dahulu. Nah, ini belum merah ya. Oke teman-teman, biasanya saya kalau misalkan modalnya 1 juta ya, saya selalu menerapkan ya modal berapapun gitu, saya selalu menargetkan per harinya itu 10% biasanya.
Ini 1.500.000, berarti 10%-nya 150.000 lah kurang lebih per harinya harusnya ya. Tapi kita di sini nggak akan rakus profit berapapun ya. Kita harus ingat kapan harus stopnya gitu. Oke, di sini belum ada candle merah ya teman-teman. Nah, ini udah ada penurunan. Kita masih open buy aja ya. Tunggu detik 00 teman-teman. Jadi titik berhenti kita mendapatkan profitnya itu sama ya, karena time frame-nya 1 menit. 2, 1. Oke, kita open buy. Kita lihat di sini. Kita mulai dari 20.000 ya teman-teman. Mulai dari 20.000. Nah, ini sorry ya, saya sambil ngerokok biar relax ya teman-teman untuk tradingnya. Jadi trading itu kita nggak bisa terlalu serius. Jadi fokus boleh, tapi kita harus bisa santai juga gitu, relax, supaya kita nggak panik. Nah, di sini saya sarankan kepada kalian harus fokus ke bagaimana cara menggunakan indikatornya, bagaimana cara open posisinya ya. Jadi jangan melihat hasilnya seperti apa, profit besar jadi modal kecil jadi besar, nggak bisa kayak gitu ya. Tapi kalian lihat ilmunya, itu yang paling penting ya. Urusan hasil atau profit itu mengikuti. Nah, ini bull mode ya teman-teman, kita nggak loss, nggak profit. Oke, karena di sini masih bentuk doji. Nah, ini emang pergerakan marketnya kurang agresif ya teman-teman. Oke. Nah, di sini masih saya akan open posisi buy. Nah, kita tunggu ya, tunggu detik 00. Nah, kalau udah merah langsung aja buy. Nggak usah nunggu detik 00 ya. Kalau udah merah langsung aja buy. Nah, kayak gini. Nah, kalau misalkan kita posisi loss 20.000, nanti kita akan open posisi akan kompensasi ya teman-teman, dikalikan 2 kali lipat. Nah, itulah untuk cara trading yang selalu biasa saya lakukan ya teman-teman. Jadi di sini kita siapkan 40.000 ya. Kalau misalkan loss. Nah, di sini indikatornya sudah menunjukkan penurunan ya teman-teman, dia berarti mau reversal. Nah, di sini saya akan open posisi sell ya teman-teman. Biasakan kalau misalkan mau kompensasi, tunggu selesai ya, tunggu selesai open posisi pertamanya, baru open posisi lagi gitu. Oke, 2, 1. Nah, ini udah hijau, langsung kita open sell 40.000 ya. Nah, karena di sini indikator RSI-nya sudah menunjukkan pembalikan harga ya, mudah-mudahan profit teman-teman. Oke, apakah akan profit? Kalau misalkan kalian jenuh buat nunggunya, kalian boleh dipercepat aja videonya ya teman-teman. Nah, di sini udah ada doji star ya teman-teman. Candle merah, doji star, biasanya dia ini candlestick penerusan harga ya. Harusnya dia turun sih. Harusnya kita profit. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita profit ya teman-teman. Kita udah profit. Nah, di sini kita udah untung 12.000 ya teman-teman. Oke, kita kembalikan lagi ke 20.000. Nah, karena di sini udah ada pembalikan harga seperti ini, berarti dia cenderung akan mengalami penurunan ya teman-teman. Kita akan open sell lagi. Tunggu
tunggu dia agak naik dikit supaya kita dapat di atas ya. Jadi kita nggak bisa terburu-buru ya untuk melakukan open posisi, teman-teman. Ada momennya gitu. Jadi momen itu bukan kita cari tapi kita tunggu. Oke, kita harus sabar ya. Sabar, tunggu momen. Nah, kalau misalkan hijaunya belum muncul, kita bisa open langsung di detik 00 ya. 4, 3, 2, 1. Oke. Kita sell 20.000. Di sini udah ada Marubozu ya, 2 kali Marubozu bearish. Mudah-mudahan dia turun lagi sesuai dengan arahan indikator RSI ini ya, teman-teman. Jadi meskipun titik parabolik berada di bawah, kita lawan untuk open posisi sell jika RSI-nya seperti ini ya, menukik kayak gini. Oke, apakah kita akan profit lagi atau bull mode kayak open posisi pertama tadi? Mudah-mudahan profit ya. Detik lagi nih. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bull mode kayaknya. Nah, bull mode ya, teman-teman. Kita open posisi 20.000 lagi. Nah, udah ada candle hijau, kita langsung sell lagi. Nah, di sini ada candlestick Graverstone juga ya. Graverstone Doji itu menunjukkan penurunan ya di tren naik. Ini kan tren naik, lalu ada Graverstone Doji seperti ini, biasanya dia turun. Tapi yang namanya ilmu candlestick itu nggak 100% profit ya, teman-teman. Nggak ada yang 100%, nggak ada yang pasti profit. Yang namanya kerugian itu adalah resiko yang mutlak pasti bakal terjadi ya. Nah, dia mulai penurunan. Oke, 10 detik terakhir. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita profit lagi ya, teman-teman. Kita udah untung 29.000. Oke, kita masih tetap akan open posisi sell lagi ya, teman-teman. Mengikuti RSI ini karena ini candlenya udah mendekati area parabolik ya, titik parabolik. Biasanya dia ketimpa paraboliknya nanti pindah ke atas gitu, jadi tren turun nantinya. Nah, udah hijau, kita open lagi, sell lagi, open sell lagi. Nah, kalau misalkan RSI nya ada di tengah-tengah kayak gini, kalian nggak perlu fokus di RSI ya, fokus di parabolik. Kalau paraboliknya di bawah ya kalian buy gitu, kalau misalkan RSI nya masih ada di tengah. Tapi kalau RSI-nya ada di area overbought atau oversold ini, kalian bisa ikuti RSI-nya kayak gitu. Jadi paraboliknya untuk follow the trend atau mengikuti tren ya. Tren naik kita buy, tren turun kita sell. Tapi kalau misalkan RSI itu untuk perlawanan harganya atau untuk indikator reversal pembalikan harganya gitu. Paham ya, teman-teman? Nah, ini 15 detik lagi nih, dia udah mulai turun. Mudah-mudahan profit lagi ya. Nah, udah mulai turun lah, udah pasti profit nih mah. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, kita profit lagi. Kita udah profit 45.000 ya, teman-teman. Udah hampir ke 10% nih. Kita coba satu kali open posisi lagi lah ya. Mudah-mudahan profit. Kita masih open sell ya. Ini titik parabolik udah di atas, RSI-nya udah di tengah ya, berarti kita ikuti paraboliknya. Oke, kita tunggu detik 00 langsung open sell. 4, 3, 2, 1 sell. Nah, yuk turun. Titik paraboliknya udah ada di atas nih. Nah,
Indikator itu hanya sekedar alat bantu ya teman-teman, bukan berarti, oh, cara open posisi parabolik kayak gini, RSI kayak gini, berarti kita pasti profit. Enggak ya, enggak ada yang pasti teman-teman. Ini hanya alat bantu saja, yang namanya indikator itu adalah alat bantu. Jadi alat bantu kita untuk menganalisa gitu. Kalau misalkan hasilnya tetap loss, ya itu udah resiko kita ya teman-teman. Jadi nggak ada yang pasti profit 100%, itu nggak akan mungkin ya teman-teman. Kita tetap harus bisa menerima yang namanya resiko. Oke, di sini candlenya masih di situ-situ aja ya. Balbot nih kayaknya. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, kita balbot ya teman-teman. Kita lihat candlenya hijau nggak? Langsung kita sell. Kalau hijau langsung kita sell ya teman-teman. Nah, kalian nanti kalau misalkan open posisi mulai dari 20.000, ya kalian konsisten 20.000 terus ya, jangan sampai kalah naikin lagi, loss naikin lagi, loss naikin lagi ya, jangan sampai kayak gitu teman-teman. Harus konsisten dengan open posisi, jumlah open posisi awal gitu. Kompensasi paling saya beberapa level aja, sampai level 3 gitu, dikalikan 3 kali lipat kalau misalkan loss berturut-turut ya. Kalau misalkan udah 3 kali loss berturut-turut kompensasi, ya saya nggak akan kompensasi lagi, balik lagi ke 20.000 kayak gitu. Nah itu yang mengatur kita sendiri ya teman-teman, supaya kita nggak tamak atau rakus. Oke, 3, 2, 1, kosong. Kita langsung sell lagi. Nah ini dari tadi saya trading di forex juga ya teman-teman, saya trading di broker XM juga. Pergerakannya itu kurang agresif ya, kebanyakan dia membentuk doji semua ya. Untuk hari Senin ini saya syuting hari Senin ya teman-teman. Makanya tadi saya nggak trading di forex. Nah kebetulan saya mau ada challenge di broker all in trade, jadi saya coba di broker all in trade, ternyata sama pergerakannya kayak gini. Tapi untuk trading 1 menitan ya oke lah gitu. Kalau misalkan di forex kan kita trading bukan berdasarkan waktu, tapi berdasarkan pips dan stop loss dan juga take profit yang kita tentukan gitu kan kalau misalkan di forex. Jadi kalau misalkan lagi nyantai kayak gini, tingkat agresivitasnya ya kita enaknya trading di all in trade. Nah kita udah profit ya, udah 62.000 teman-teman. 62.000, kita coba sekali lagi, kita coba sell lagi ya, sekali lagi ya teman-teman. Biasanya sih 10% ya saya perharinya, tapi kalau misalkan di konten ini kan menguras waktu ya teman-teman, jadi berapapun profitnya ya kita syukuri gitu. Nanti saya akan teruskan lagi di luar konten kayak gitu. Dan proses menuju 10 juta ini akan saya kontenkan terus ya teman-teman. Jadi nanti ada part selanjutnya, dan kalian nggak perlu fokus sama hasilnya, tapi setiap apa yang saya jelaskan itu bisa sampai ke kalian, itu yang paling penting ya. Oke, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, langsung sell. Nah langsung naik malah. Gak apa-apa, kita siapkan dulu untuk kompensasinya ya teman-teman, tapi mudah-mudahan turun dulu sini, jadi kita nggak usah kopet. Harus santai ya teman-teman, kita nggak boleh panik kalau misalkan trading, karena trading itu yang menentukan adalah psikologis trader itu sendiri gitu ya, psikologis kita sendiri. Ini RSI masih di tengah, jadi saya ikutin paraboliknya ya teman-teman. Nah di sini masih belum mau turun, ini lumayan ya, kita udah profit 1, 2, 3, 4 kali profit, 4, 3, 2, 1. Oke, kita loss, langsung kita kompen, kita langsung sell lagi 40.000.
Nah, kalau misalkan ini loss di 40.000, saya naikin sekali lagi kompensasi menjadi 80.000, tapi kalau misalkan 80.000-nya loss, saya akan stop ya trading-nya. Jadi, kita nggak boleh maksa ya teman-teman, berapapun profitnya gitu, yang penting profit kita stop. Biasanya sih saya gitu ya, dan, kalau misalkan, untuk kerugian juga saya menerapkan, target loss juga ya, jadi nggak cuma profit yang ditarget, loss juga saya target. Misalkan, target profit per hari itu 10%. Nah, ruginya itu 10% juga. Kalau misalkan saya udah loss 100.000, ya udah saya nggak akan lanjut trading gitu hari ini, lanjut besok lagi, kayak gitu biasanya saya. Di sini belum turun juga nih. 5, 4, 3, 2, 1. Masih balmot ya teman-teman. Kita open posisi 40.000 lagi, kita sell lagi. Nah, kayak gini lah kalau misalkan keadaan marketnya lagi tenang ya teman-teman. Kebanyakan balmot sih. Jadi saya cek di forex juga kayak gini. Ayolah, satu kali lagi profit kita stop nih. Kita lanjut ke part yang kedua ya. Ini saya juga belum cek udah berapa menit ya teman-teman, takutnya kelamaan. Kalian bisa percepat aja videonya ya. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Masih balmot juga. Oh belum. Ini ya. 7, 6, 5, 4. Balmot nih kayaknya. 3, 2, 1. Oke, masih balmot nggak apa-apa. Nah, ini kayaknya kita harus nunggu candle hijau nih. Hijau dulu aja nih. Enak kita open posisi sell. Kalau enggak ya biasa kita di detik 00 langsung sell. Ayolah hijau dulu. Masih doji terus nih. Kita tunggu. Oke, detik 00 aja ya hasilnya. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sell. Ayolah turun. Giliran satu kali lagi profit aja susah ya. Masih belum ada pergerakan nih teman-teman. 30 detik. Oke, 20 detik. Masih belum ada pergerakan juga. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Masih balmot juga. Oke, kita tunggu, mudah-mudahan agresif ya. Coba deh kita lihat di market yang lain. Nah, di sini deh. Oke. Kita coba di sini. Nah, titik parabolic ada di atas nih. Di Eropa Composite Index. Lumayan agak ada pergerakan lah ya. Kenapa saya tadi nggak langsung di Composite Index? Karena saya nggak biasa ya. Biasanya di Euro USD itu mudah dianalisa ya teman-teman, ketimbang di market lain. Oke, kita tunggu. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita langsung sell. Ayolah turun-turun.
paraboliknya ada di atas. RSI juga menunjukkan mau ke area oversold ya, ke bawah. Mudah-mudahan profit. Ayolah. Oke, mulai ada penurunan. Oke, longsor 20 detik ya, 25. Oke, 20 detik terakhir. Jangan sampai kegocek. Kita hitung sama-sama ya di 10 detik terakhir. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, profit ya teman-teman. Profit kita udah dapat 74.000 ya teman-teman. Ya lumayan lah, hampir mendekati 10%. Oke. Nah, nanti saya lanjutkan lagi di video selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan itu bisa sampai ke kalian dan bisa kalian pahami. Nanti kalian bisa coba di akun demo, lalu kalian coba di akun real. Kalian bisa coba strategi ini di trading forex juga atau trading apapun itu ya teman-teman. Saya selalu menggunakan strategi ini. Oke. Jika videonya bermanfaat, kalian boleh share ke teman-teman trader kalian dan jangan lupa juga kalian klik tombol subscribe. Oke, saya izin pamit, sampai jumpa di part selanjutnya.